Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih melanjutkan lagi khotbah dengan judul Menjadikan Tuhan sebagai Tujuan Hidup, bagian yang ketiga. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, kita tetap mengalami anugerah serta kebaikan Tuhan. Kita tetap harus bersiap-siap, berjaga-jaga, dan berdoa selalu. Waktu Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Ya, lebih baik kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita mau ikut dekat, melekat, selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Masih tentang tulisan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup itu keputusan Paulus. Keputusan yang pernah saya katakan luar biasa. Keputusan ini keputusan yang mengandung konsekuensi, saudara-saudaraku. Ada harga yang harus dibayar oleh Paulus. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mengambil sikap bertekad untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup, maka kita pasti berhadapan dengan begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Tetapi kalau mata hati kita, hidup kita benar-benar kita tuju untuk Tuhan, maka segala itu akan menjadi satu hal yang biasa. Apa saja yang ada kita hadapi, persoalan, segala masalah, pergumulan hidup ini, saudara-saudara, itu tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan apa yang tadi sudah barusan kita baca, yaitu hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian kata kitab Filipi yang ditulis Paulus. Nah, saudaraku, perjalanan hidup Paulus sebagai rasul Tuhan haruslah dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Tentu yang paling utama, standar kita, role model kita, teladan kita yang paling utama ada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga mau menjadikan Paulus, maksud saya menjadikan Rasul Paulus sebagai inspirasi juga dalam kehidupan kita dalam mengiring dan melayani oleh Tuhan Yesus. Saudara, seperti kita sudah tahu bersama, surat Filipi ini ditulis Rasul Paulus dalam penjara. Namun semangat spirit, ya, cinta yang menggelora dalam hati hidup Paulus kepada Tuhan Yesus itu begitu luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, sejak peristiwa dia
mengalami Tuhan, ditangkap Tuhan di Damsyik, berubah total perjalanan hidup Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Nah, semangat inilah saudaraku, semangat dan spirit inilah yang harus kita alami. Kita merasa terimpartasi, kita merasa ada satu magnet kuat yang menarik kita untuk kita benar-benar mau hidup di dalam kasih, kebenaran, dan terang firman Tuhan. Saudara, Paulus bisa menulis surat Filipi dari dalam penjara. Kita tahu bersama minggu lalu saya sudah katakan, sengsara dan penjara menanti aku. Dan itu betul-betul terwujud, saudaraku. Tetapi tidak memadamkan api gelora cinta Paulus kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi hidup dia. Saudaraku, apakah kita mau seperti ini? Tentu kalau kita ditanya mau masuk penjara, tentu pasti kita sebagian besar pasti tidak mau. Tetapi minggu lalu saya sudah katakan, saudara, mungkin secara tubuh jasmani kita tidak ada di dalam penjara, tapi manusia rohani kita terpenjara. Kita tidak bisa menangkap rencana Tuhan. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kita sulit untuk mengasihi orang lain, saudaraku. Apalagi kalau orang itu kita benci, kita tidak sukai. Lebih lagi kita sulit. Tetapi, saudaraku, penjara rohani itu tidak boleh menghukum kita. Kita harus bebas, merdeka, melangkah dalam hidup ini. Haleluya, saudara-saudara. Kita harus bangkit, saudaraku. Kalau Bapak Ibu yang menonton khotbah ini hari-hari mengalami kelesuan secara rohani, saya mau mengajak kita semua, ayo kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Ini bukan hal yang biasa, saudaraku. Bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Bagaimana Paulus, dia berusaha. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dia berusaha dengan keras untuk menangkap Yesus, untuk mengejar Yesus. Saudara, hari ini kita mau bertekad. Tanggal 24 Oktober tahun 2021. Kita mau satu tekad. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, engkau yang mengalami masalah besar, problem besar. Sebenarnya tidak ada problem besar dalam hidup ini. Problem besar kita, bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Ini yang harus menjadi pergumulan kita, saudaraku. Terlalu banyak yang kita pikirkan dalam hidup ini. Kita ingin meraih cita-cita kita, kita ingin meraih keberhasilan dalam hidup ini. Itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja, saudaraku. Tidak berdosa dan tidak dilarang. Tetapi yang utama dan yang paling penting, bagaimana kita mengejar Yesus. Dipakai kata di sini, mengejar, melainkan aku mengejarnya. Saya mau baca ya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ditulis dalam kitab Filipi pasal 3 ini bagi Bapak Ibu. Filipi 3 ayat yang ke-12. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Tetapi saya berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Dipakai kata merebut hadiah. Saudara, kita melihat bahwa Paulus mengejar mahkota yang kekal, bukan mengejar mahkota yang fana. Berapa bulan lalu saya pernah sampaikan khotbah ini ya, bagaimana kita mengejar mahkota kebenaran, prestasi di dalam Tuhan. Saya singgung lagi, saudara. Saudara, biarlah hidup kita mau ditangkap oleh Tuhan. Jangan sampai iblis yang menangkap kita. Jangan sampai kuasa kegelapan yang menangkap kita. Kalau iblis, kuasa kegelapan menangkap kita, saudaraku, taruhannya adalah nyawa kita, darah kita, hidup kita, kematian kekal. Sementara kita tahu bersama 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah menumpahkan darahnya di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Yesus bangkit. Bahkan tadi kita bernyanyi lagu ya, ada girang besar, ada girang apa? Ada suka besar,
Karena Yesus bangkit bukan sekedar menunjukkan, oh bangkit seperti dia, tapi benar-benar kebangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa maut dan menjadi raja. Haleluya, saudara-saudara. Saudara, tidak terasa 2 bulan lagi kita memasuki bulan Desember. Biasanya sudah mulai kita akan merayakan Natal, saudara-saudaraku. Nah, hari ini saudaraku, dari suratan Rasul Paulus ini, khususnya ayat 12 sampai dengan ayat 14 ini, saudaraku, kita mempelajari 3 hal di sini. Yang pertama saya baca buat kita semua, Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, yang pertama, saya tulis di sini sebagai renungan kita semua. Yang pertama, tanpa Tuhan, hidup menjadi sia-sia. Haleluya, saudaraku. Catat ini, dengarkan ini baik-baik, camkan ini, renungkan ini di hati kita. Yang pertama, tanpa Tuhan, hidup menjadi sia-sia. Saudara, sebagai perbandingan sebentar, kita lihat 1 Korintus 15. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tidak ada artinya apa-apa. Tadi kita nyanyi lagu Yesus bangkit, sukacita besar, dia jadi raja. Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita mengikuti Tuhan, sia-sia kita beribadah, percuma, saudaraku, gak ada gunanya. Tetapi lewat tulisan firman Tuhan ini, saudara, pemberitaan firman Tuhan ini, kita merasa dikuatkan, kita diteguhkan. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata di balik kematian Tuhan ada kehidupan kekal bagi yang percaya, yang setia, yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan senantiasa. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, tanpa Tuhan hidup menjadi sia-sia. Saudara boleh punya apa saja dalam dunia ini. Dunia bisa memberikan apa saja dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Kita masih ingat waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dia diuji oleh iblis. Dia ingin diberikan oleh iblis kekayaan dunia, kemewahan dunia, tapi Tuhan Yesus menolak. Karena dia tahu dia berasal dari surga. Saudara-saudaraku, kita pun demikian. Kita adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus. Kelak kita kembali ke surga. Tetapi bagaimana hidup kita di muka bumi ini? Apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, saudara-saudara? Mulai saat akhir ini, apapun yang kita kerjakan, saudara, kita harus kerjakan untuk Tuhan. Ada kebenaran Tuhan, firman Tuhan berkata, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu, mungkin saudara merasa, apa yang saya kerjakan dalam dunia ini, saudaraku, pekerjaanku gajinya kecil barangkali. Apalagi di masa pandemi seperti begini, saudara-saudara, ya. Tidak jadi masalah, saudara-saudara. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Saudara, yang penting ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita dilarang atau berdosa kalau memiliki harta atau memiliki kemewahan. Tidak jadi masalah, saudara. Yang penting kita tidak terikat di sana. Jadi yang pertama nih, perhatikan, saudara. Tanpa Tuhan hidup menjadi sia-sia. Jadi setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak cukup saja hanya sekedar berKTP Kristen, ibadah hari Minggu cukup. Saudara, setiap hari, setiap waktu, setiap saat hidup kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Tandalah di sana bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab penuh dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Bacalah firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap umatnya, setiap kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, kalau engkau berhasil, itu semua karena
bukan karena kita hebat dan mampu, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tetap semangat. Ayo kita bangkit. Itu yang pertama. Tanpa Tuhan hidup menjadi sia-sia. Jadi kalau kita bekerja, kita memiliki profesi apa saja, ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai dokter, atau sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai negeri swasta, saudara benar-benar kerja hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita untuk menyenangkan Tuhan, kita pasti tidak akan mau melakukan hal-hal yang bisa membuat nama Tuhan dipermalukan. Haleluya, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, di dalam ayat ke-13, Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan, saudaraku, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua, saudaraku, bertekad meninggalkan kehidupan masa lalu dan mengarahkan diri untuk Tuhan dan kerajaannya. Saya ulangi, yang kedua dari suratan Paulus ini kita pelajari bahwa kita mau bertekad meninggalkan kehidupan masa lalu dan mengarahkan diri untuk Tuhan dan kerajaannya. Masa lalu sudah lewat. Catatan saya di sini, jangan kembali kepada hidup lama dan jangan menoleh ke belakang. Mari kita membaca Filipi 3, tapi kita baca ayat 7 dan 8. Saya baca buat kita semua, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyimak Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Luar biasa. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat, saudaraku, untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, Paulus rela bertekad melupakan masa lalunya yang bejat, yang jahat, sebagai seorang penjahat, sebagai orang yang memusuhi orang percaya pada masa waktu itu. Dia melupakan semuanya itu. Waktu Yesus Kristus tampak dalam hidup Paulus, menampakkan diri dalam kehidupan Paulus, Paulus berubah. Paulus katakan, bagiku kuanggap rugi segala sesuatu yang dahulu. Malahan Paulus katakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Saudara, mari saudaraku, hari ini saya dari hati saya yang pegang, saya mau berkata, jadikan Tuhan sebagai harta yang paling mulia dalam hidup kita, saudara-saudara. Amin. Bukan harta kita yang ada di dunia. Harta kita ada di dunia hanya sementara, saudara-saudara. Kita tidak boleh berbangga di sana. Kebanggaanku adalah waktu aku mengenal Yesus Kristus. Amin. Dan aku bertekad menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Saudara, kita lihat Paulus. Dia lupakan masa lalunya. Karena bagi dia yang dianggap keuntungan, kehebatan itu ternyata adalah sampah, tidak berharga sama sekali. Haleluya, saudara. Saudara, kita tentu memiliki masa lalu, masa kelam di waktu-waktu yang lalu. Tinggalkan, lupakan itu. Dalam catatan saya tulis di sini, jangan kembali kepada hidup lama dan jangan menoleh ke belakang. Kita mau berlari, mengejar tujuan yang jelas dalam ini. Ingat, saya terus mengingatkan, dunia ini hanya sementara. Persiapkan diri kita dengan serius dan sungguh-sungguh untuk masuk langit baru dan bumi baru, saudara-saudara. Waspada, berjaga-jaga dan berdoa selalu. Yang ketiga, saudaraku, atau yang terakhir, yang ketiga, dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, saudaraku, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. The best of the best for the God. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kalau kita membaca Filipi 1, saudaraku, kita lihat apa yang ditulis Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 begini bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah apa? Adalah Kristus. Dan mati adalah apa? Keuntungan. Saudara, kita lihat. Menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Paulus bisa berkata, hidup bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, kita lihat. Tak ada lagi yang lain, saudara. Tidak ada lagi yang lain. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Ini yang saya tadi awal katakan. Spirit, semangat ini, saudara-saudara. Jadi dalam hidup ini, kita harus mematikan segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Nafsu-nafsu kita, saudara-saudara. Keserakahan-keserakahan kita. Ketamakan-ketamakan kita. Bahkan kebencian-kebencian kita. Akar pahit kita. Dendam-dendam masa lalu. Amarah kita. Kita harus matikan itu. Biar Yesus hidup dalam kehidupan. Amin. Haleluya, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadikan dia sebagai tujuan hidup kita. Kita lihat tadi Paulus katakan, dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, hadiah ada di muka bumi ini. Sifatnya hanya sementara. Tapi hadiah kekal yang Tuhan persiapkan, Bapa di surga persiapkan bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita tidak memeluk hadiah ini. Nah itu sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, mari kita jaga kesucian hidup kita di muka bumi ini, saudara. Kita benar-benar mau hidup jujur, bertekad kuat untuk tidak bercacat dan bercela, saudaraku. Kita mohon ampun kepada Tuhan buat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mau berdamai dengan Tuhan. Mari mau hidup jujur, hidup melakukan kebaikan seperti yang saya pernah katakan waktu yang lalu, saudara. Dan hidup berdamai dengan sesama kita. Saudara, kita buka Lukas 18 ayat 28-30 sebagai ayat yang terakhir untuk melengkapi poin yang ketiga ini dalam Filipi 1, Filipi 3 tadi. Ayat yang ke-14 kita baca. Jadi yang ketiga, melakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lukas pasal 18. Saya buka lebih dahulu Lukas 18 ayat 28-30. Upah mengikuti Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, kita lihat, Paulus katakan dia mengejar hadiah. Hadiah dari Tuhan, yaitu surga, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang dia kejar. Paulus katakan juga di dalam suratan Timotius, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Dan dalam Lukas ini kita lihat, saudaraku, Yesus katakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, kita akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, Tuhan adalah tujuan hidup kita. Jangan berubah. Jangan menyesal. Pastikan kita tetap berada dalam track yang benar, saudara-saudaraku. Menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Kita akan lihat kalau kita dengan sekuat tenaga memohon pertolongan Roh Kudus yang tetap membimbing kita sampai kita menutup mata, maka kita akan menerima hidup yang kekal, panggilan surgawi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga kelak.
Selamat hari Minggu, selamat menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia